menganut sistem tidak mau punya anak, lu lepas dari kutukan Tuhanmu. Saya menjelaskan ini. Jadi ini jangan kutukan tak dibawa universal kemana-mana ya ternyata ya. Kutukan ini bisa pilih-pilih ya. Aku bisa loh bebas memilih dikutuk Tuhanmu atau enggak. Kalau aku pengen dikutuk Tuhanmu, melahirkan aja aku. Kalau aku nggak pengen Ya, dikutuk Umi, Tuhanmu, tolong nggak usah aku fokus. punya anak. Tolong fokus di sini, kutukan maksudnya pilih-pilih. seperti itu ya. Jadi sekalipun kesusahannya Iya, banyak, ya itu tetap bahasanya berahi. Begitu. itu interpretasi dari bahasa yang Anda cabut konteksnya dari teks. Saya bacakan kembali lagi. Firman-Nya kepada Kata perempuan namun itu, itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Iya, dengan kesakitan Namun engkau itu melahirkan apa? anakmu, namun kau birahi. Jadi bahwa jarak ini berjauhan, siapa yang ngajarin? Konteks bahasa mana yang Anda pakai? Gunakan bahasa, namun grammarnya silakan. Back to bahasa aslinya, tunjukkan kepada saya bahwa pemaknaannya seperti itu kata Yahudi, karena Yahudi yang lebih paham kitabnya. Ini terjemahan kitabmu, aku sepakati terjemahan ini Gabrul. Tunjukkan bahwa rabi-rabi Yahudi memahami seperti yang kau imani itu. Satu skolar saja. Istri Tafsirannya lagi begitu. mengandung enak. Istri lagi mengandung enak tuh. Tapi benar lah kata namun Umi. itu maksudnya apa? Namun itu. Ketika Unirifa masih makan, namun dia masih pakai lipstick. Ketika Unirifa melihat blender, namun dia masih melihat orang lain. Kerjaan yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Namun hatiku, saat Namun aku itu, membayangkanmu, namun hatiku sedang memikirkan laki-laki lain. Au. Ya, artinya Ketika aku sedang sakit melahirkan, namun aku birahi pada lakiku. Lagi aku sakit mau melahirkan, ini anak kepala bola. Aku lagi pengen ditusbol, bang, tusbol adik, tapi anak sakit, bang, ada lagi. Begitu yang kupahami. Mari kita baca sekali lagi. Firman-Nya jadi kepada kata perempuan namun itu, susah payahmu waktu dengar dulu bang, ini bahasanya. Ya, jadi susah payahmu, ini konteksnya kan sedang melahirkan. Itu dulu, ini kan kutukannya itu dibuat iya, susah kutukan payah. kepada Hawa bahwa sakit melahirkan itu dibikin tambah sakit sama Tuhanmu. Tapi namun engkau akan birahi kepada suamimu. Engkau akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejam kali Tuhanmu, bang. Udahlah, sakit melahirkan dirasakan perempuan, padahal kami disuruh birahi pula sama laki kami, berkuasa pula. Kau bayanglah kalau laki kami seger-seger. Habis ya dalam kitabmu perempuan yang diperkodok jangan atur saya lebih fokus. Ada ketika ini adalah tenang dulu. Ketika dalam kitabmu ada orang diperkodok, saya kasih contoh, Darni diperkodok Pak Vivo. Maka kalau Pak Vivo punya Darni perawan diperkodok Pak Pipo. Lalu ketika Pak Pipo itu sudah memperkodok Iskidipa Pak bawa Ondoskai Darni, maka Pak Pipo kasih uang 5 shikal kepada orang tua Darni. Si Darni harus menikah dengan Pak Pipo. Terbayang nggak tuh? Si Darni mengandung 9 bulan, dia melihat lakinya udah memperkodok dia, anaknya udah mau keluar, dia birahi pula sama Pak Pipo. Dia dikuasai pula sama Pak Pipo. Tuhan, macam apa ini kok ngaturnya begini? Perempuan kok kayak gini kalian bikin, di agama kalian kok begini banget, dan kalian bilang ini setara. Ngeri lah. Itu bukan bicara perkodok kan, itu bukan bicara perkodok, itu Anda salah, udah keluar konteks. Ketik gini loh, ini kitab Anda universal atau enggak? Ini berlaku sepanjang zaman atau tidak? Hanya terbatas perempuan yang mengalami ini, atau semua perempuan mengalami ini enggak? Kutukan ini dialami semua perempuan enggak? Iya, di situ kutukannya kan apa? Perempuan itu jadi susah payah. Kutukannya adalah perempuan akan sakit melahirkan, ya. Tapi kemudian dia birahi kepada suaminya, ya, dan bahkan suaminya berkuasa terhadap dirinya. Bukan kemudian, Umi. Namun lebih itu eksplisit apa? Namun itu coba jelaskan sama saya grammar kata namun. Untuk apa kata namun dipakai? Cepat jelaskan, kamu ceng di Google, kamu jelaskan ke saya. Jadi sekalipun saya di sekolah saya dibully, namun saya tetap pergi ke sekolah gitu. Ya, artinya waktu bersamaan, waktu kau dibully kau datang sekolah. Artinya ada suatu konsekuensi
tidak baik yang saya hadapi, tetapi saya tetap pergi ke sana, gitu loh. Jadi sekalipun ada konsekuensi buruk, tetapi saya tetap pergi ke sana. Itulah kalimat namun itu ditaruh di situ. Jadi ketika ada konsekuensi susah payah mengandung dan melahirkannya itu lebih susah, tetapi namun si Hawa ini tetap berahi sama suaminya, begitu loh. Oke, Jadi oke lah, bukan aku dia- terima tafsiranmu jadi yang bukan tidak dia jelas dari mengandung. siapa. Oke, Jadi oke, bukan aku dia nggak fokus di mengandung situ. lalu dalam Aku nggak fokus di- mengandungnya itu Ya, birahi oke, seperti oke. itu. Oke, aku Itu nggak mau penjelasan bertele-tele saya, dengan Umi. bahasa ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, saya Oke. tidak tolak itu. Kita lanjut Ya, penjelasan Anda. siap. Nah, ketika Tuhanmu telah mengutuk, apakah kutukan ini universal atau tidak? Silakan dijawab. Ya, kita kan tidak bicara itu. Saya hanya menjelaskan ketika Anda tadi mensalahi dibilang Saya sudah bahwa ini terima, mengandung, tapi walaupun dalam itu masih mengandungnya asumsi itu- liarmu, brother. Brother, saya ndak mau bertele-tele. Ini kalau kita bicara tentang tafsir, semua kitabmu itu bisa kalian tafsir seenak jidat kalian, karena ndak ada parameternya. Dan saya tak tolak tafsiranmu, itu hakmu loh, Lintang. Saya tidak boleh memaksakan tafsiran saya masuk ke tafsiranmu kalau itu sama-sama tafsiran. Kau lebih berhak mentafsir kitabmu. Aku terima itu. Tapi kemudian kita lanjut, kita ndak mau muter-muter Ya, dan kalau stagnan. udah- Ketika tafsiran itu adalah bahwa perempuan akan sakit melahirkan, namun dia tetap birahi kepada suaminya dan dibawa kekuasaan suaminya, apa hukuman untuk laki-laki? Kan ku minta tadi, kau bilang susah payah. Kenapa hukuman buat laki-laki kami pun mengalami? Kenapa hukuman kami laki-laki tidak mengalami? Keadilan mana itu? Kan kita bicara tentang moralitas Tuhan, moralitas tokoh-tokoh dalam kitabmu. Moral macam apa yang diterapkan Tuhanmu ketika perempuan melahirkan, menghasilkan anak yang harusnya itu adalah sebuah kesyukuran, tapi dijadikan lebih sakit oleh Tuhanmu, sementara dia sendiri yang memerintahkan manusia untuk beranak pinaklah dan bercuculah kalian, beranak cuculah kalian. Tapi ternyata cara perempuan melahirkan anak itu ternyata kutukan bagi Tuhanmu. Berbeda dengan umat Islam, ketika kami tertusuk duri saja kami diampuni dosa kami, apalagi kami menahan sakit ketika mengandung, itu menjadi penggugur dosa kami. Inilah sayangnya Tuhan kami dengan kami. Tapi di agama kalian, sakit ketika mengandung itu adalah sebuah kutukan. Pertanyaannya, kutukan ini berlaku universal atau hanya kepada sebagian perempuan saja? Contoh, kenapa ada perempuan yang tidak melahirkan sama sekali? Berarti dia lepas dari kutukan. Nah, kan ngeri nih. Silakan. Saya tanya balik, kenapa perempuan melahirkan itu mengalami kesakitan? Itu sebabnya apa? Itu adalah natur dan kodrat. Kau kakimu kejepit enak apa sakit? Natur dan kodrat itu Kalau seandainya kapan ditetapkan? natur dan kodrat itu ketika diciptakan oleh Allah, Allah berikan, kami percaya rukun iman kami adalah qada dan qadar. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan. Salah satu sifat manusia adalah memiliki rasa sakit. Tanya Tuhanmu, sakit nggak ketika dia ditusuk itu? Nah, sampai dia minta eli lama sebaktani, sakit. Sakit ah. Ya, artinya apa? Natur Tuhan berikan manusia merasakan sakit. Contohnya Anda besar keluar dari lubang, maaf ini analogi yang sama ya, saya sepadankan. Perempuan ketika besar kepala bayi keluar dari, mohon maaf, lubang sempit itu sakitnya luar biasa. Pinggang sakit, gak, bahkan gigi yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Nengok muka blender nih, kalau aku bininya blender, oh pin ku tabuk blender. Kau blender waktu bikin enak-enak ya, sekarang giliran aku mengeluarkan anak kita berdua blender. Enak lagi. Kenapa aku aja yang sakit blender? Aku lagi kena. Bayangkan, tapi ketika kau kerja nggak punya uang, aku ikut kerja. Kutukan Tuhanmu apa? Katanya laki-laki susah cari Ya, uang, soal giliran sakit kau aja. nggak bisa cari uang. Sakit. Soal Ini sakit saya aja, sedang, Bun, jangan tema kita kemana-mana. ini bukan tafsiran ayat suci Mulintang. Tema kita adalah keadilan Tuhanmu. fokus. Ketika Tuhanmu menetapkan hukuman kepada perempuan, kenapa hukuman kepada perempuan tidak dialami laki-laki? Kenapa hukuman pada laki-laki kami alami, dan kenapa tidak semua perempuan terkutuk seperti kutukan Tuhanmu? Ini Tuhan macam apa yang tidak adil ini? Kan kita bicara moralitas tokoh dalam kitab kita. Kalian yang mengajak aku membahas ini, bagaimana perempuan kata kalian dimuliakan. Mulia macam mana ini perempuan? Giliran sakit melahirkan kami tanggung sendiri, giliran kerja susah payah kami ikut-ikutan.
Belum lagi tidak semua perempuan merasakan. Enak perempuan mandul itu, nggak ada dia menikmati kutukan, merasakan sakit. Adil macam apa Tuhanmu? Enak itu perempuan-perempuan yang nggak mau punya anak, nggak ada dia merasakan kutukan. Berarti kutukan ini bisa dipilih. Kau mau ikut dikutuk Tuhan, melahirkanlah kau. Berarti ini memotivasi manusia supaya tidak berkembang biak. Karena ketika mereka tahu kalau ini terkutuk ketika melahirkan karena sakit dikutuk Tuhan, aku mending nggak punya anak aja biar aku nggak terkutuk, aku nggak ngerasain sakit. Jadi inilah ajaran tidak relevan dengan realitas. Padahal Tuhanmu sendiri yang bilang dalam kitab Kejadian, beranak cucu lah. Emang kau pikir bersentuhan tangan bisa beranak cucu lewat muntah hidung keluar anak gitu? Lewat lubang sempit itu sakit. Apa saya bilang tadi, kalian mengangkat tema yang blunder buat kekristenan itu sendiri, blunder kalian mengangkat tema ini. Langsung IPA hanya framing. Jadi begini Ya, saya tadi kan fokus di kitab tadi Kejadian tadi kan. Dan ternyata diterima oleh Umi Rifa karena saya fokus di situ menjelaskan namun itu maksudnya apa. Dan sekarang kita berbicara Sekali tentang lagi sakit. saya tekankan Lintang, ini saya potong terus nih kalau tidak masuk ke substansi diskusi saya. Saya Ya, sekarang tidak kita bicara ingin sakit, tahu ya. tafsiran kitabmu. Saya mempertanyakan keadilan Tuhanmu. Artinya kan kamu menerima bahwa Hawa itu dikutuk sejak semula kan? Benar nggak? Benar nggak? Kamu terima Iya, kan bahwa ayatnya Hawa udah- dikutuk? Ya, Iya, firmannya ayatnya udah kepada jelas perempuan dan saya itu menjelaskan. susah payah. Oke, kutukan terhadap Adam apa? Kamu bilang, ya susah payah cari uang. Kenapa Tuhanmu mengutuk perempuan tapi kutukan terhadap perempuan tidak dinikmati juga laki-laki? Kutukan itu tetapi kutukan kepada laki-laki kami bahkan menikmati para perempuan. Kayak mana Tuhan kau ini bang? Giliran perempuan melahirkan sakit, yang laki-laki enak pas bikin. Pas kami melahirkan sakit, kalian cuma bisa bilang sabar sayang, aku tampar. Sakit melahirkan itu. Giliran anak lahir, anakku, bikin berdua, ngelahirin kami sendiri. Tiba-tiba Tuhan kau bilang, ya kalau untuk laki-laki kutukannya adalah capek cari uang. Ketika kaki kau sengklek jatuh dari motor, nggak ada uang, siapa yang kerja ke sawah cari duit? Mamamu, kakak perempuanmu, binimu. Kenapa kutukan Tuhanmu ini berjamaah diberikan kepada perempuan? Satu. Terus kutukan kepada perempuan. Enak perempuan yang nggak mau punya anak, yang memang jijik sama anak-anak. Nggak mau aku kena kutuk Tuhan. Nggak mau aku punya anak. Kau nih, aku tidur sama kau ya, tapi aku nggak mau punya anak. Tapi aku mau enak-enaknya aja. Ya, tanya siapa mereka? Mereka yang child free, no anak, tidak mau punya anak, tidak terkutuk sama Tuhanmu. Berarti kutukan Tuhanmu itu tidak universal, tidak adil. Kutukan boleh dipilih. Maka semakin perempuan menolak punya anak, semakin tak terkutuk dia, karena dia tidak merasakan sakitnya. Semakin perempuan ingin memberikan keluarganya keturunan, semakin tanggunglah kutukan Tuhan. Au sakit melahirkan tapi birahi lah pula, pengen lah pula dikuasai laki-laki. Sudah saya sanggah tadi Umi. Kok masih diomongkan lagi? Iya kan, setelah melahirkan birahi lagi kan sama lakinya kan, pengen punya anak lagi kan dia. Itu kan Ya, kutukan Tuhanmu itu. Jadi kalau ada perempuan yang punya banyak anak, gara-gara Tuhan kau lah itu. Kalau ada perempuan yang anaknya 12 orang tak terurus sama dia, Tuhan mulai yang bikin. Habis melahirkan birahi lagi bang, bang, enak bang. Lahirkan lagi sakit, bang lagi bang, adek pengen lagi bang. Karena Tuhan kalian yang bikin. Tuhan kalian yang menjadikan perempuan birahi pada lakinya, walaupun dia tahu sakit melahirkan itu sakit kali, ya kan? Tapi nggak semua perempuan kayak gitu. Masalahnya aku nggak kayak gitu. Berarti aku lulus dari kutukan Tuhanmu. Nggak ada aku bilang, bang lagi bang hamili adek. Nggak ada kayak gitu. Bikin lagi anak banyak-banyak bang. Masuk. Anda Lah punya gue suami pernah punya suami, emang kenapa? Lah ya Anda birahi lagi suami Anda. Birahi itu bukan cuma aku yang memulai. Laki kau memangnya nggak birahi sama binimu? Dia aja yang abang pengen tusbol adek, kau nggak mau tusbol sama binimu. Jadi birahi itu cuma binimu aja. Bang, adek bang. Jadi kau nggak suka? Oh ya, aku penuhi kebutuhanmu ya dek. Coret-coret selesai. Aku nggak suka karena yang birahi cuma kau aja. Jadi kau birahi, kau nggak birahi sama binimu. Aku birahi lah, namanya aku perempuan normal. Lah ya Kecuali aku. ya sudah. Lah, berarti itu kutukan. Birahi itu kutukan berarti. Ya selesai sudah. Jadi kutukan birahi itu. Giliran kau sebagai laki-laki birahi sama perempuan nggak kutukan. Giliran kami pengen disiki di papap sama laki kami itu kutukan Tuhan. Kutukannya itu kan, kutukannya itu terletak di mengandung itu akan dibuat banyak susahnya. Mana yang kutukan ini? Kan di situ namun berarti terpisah kan. Namun dia akan birahi kepada suaminya.
Ya, beranak itu berarti kan kutukan Ya. Tuhanmu itu menjadi asbab kami kesakitan pinggang, sakit kaki, kaki bengkak, pengen nampar orang, pengen makan Ya, pohon mangga. Itu kan Tuhanmu yang bikin kami susahkan. Itu kan Iya, kutukan Tuhanmu. karena Tuhanmu yang dosa bikin kami susah. seperti Jadi itu. jadi kalian perempuan-perempuan karena kalau dosa. kalian sakit mengandung, itu Tuhannya Orten yang bikin ya. Ingat, Tuhannya Kalau Orten yang bikin. manusia nggak berdosa, wanita itu hamil itu ya biasa-biasa saja, normal. Ya, berarti Maria itu ketika melahirkan Tuhan Yesus, Tuhanmu Yesus, sakit apa enggak dia? itu yang mengandung kan Roh Kudus, ceritanya beda lagi. Mengandung Roh Kudus atau Bunda Maria? Yang mana yang betul ini? Roh Kudus yang Kandungannya mengandung. kan dari Roh Apanya kau Kudus. nih? Itu kandungannya dari Nah, siapa? pertanyaannya coba itu? ketika itu anak Dari mengandung Maria atau dikandung dari oleh Maria, Kudus? dia merasakan kenikmatan atau kesakitan? Lintang, izin Bang Lintang. Kayaknya dari tadi Uniripa hanya mengkritik itu terus tanpa pernah menyajikan data. Karena kalian kesetaraan tidak, karena antara- kalian menjelaskan tidak menggunakan data. bahwa di kejadian 3:16 itu kan hukuman terhadap Hawa dan kejadian Ya, hukuman laki-lakinya mana? 17 ya udah di kejadian 3 ayat 17 Saudara-saudara tap layar, aduh, Iya, di kejadian itu hukuman untuk laki-laki. Kan kutanya, di mana? Karena kita membahas keadilan Tuhan, disinilah terlihat tidak adilnya Tuhanmu. Giliran kutukan Kenapa kepada tidak adil? perempuan, nggak ada laki-laki yang menikmati kutukan itu. Bahkan perempuan boleh memilih-milih mau dikutuk atau tidak. Karena boleh perempuan memilih tak punya anak. Banyak perempuan yang child free. Berarti dia Tapi tidak kalau- terkutuk. Atau kalau perempuan kita mandul. Perempuan mandul gini loh. Kita ini temanya Kalau bukan kita bagaimana berbicara cara secara memahami umum kitab ya. kejadian. Brother. Kita sedang membahas keadilan Tuhanmu terhadap laki-laki dan perempuan. Kan kau yang angkat tema ini tadi. Kalau menurut Anda itu tidak adil, oke. Sekarang Anda tampilkan keadilan di dalam Tidak Islam bisa. sendiri terhadap wanita. Saya sudah bilang tadi keadilan dalam Islam itu tidak menyetarakan perempuan dan laki-laki karena memang tidak setara, tetapi memberikan hak yang sama, ridho Allah, kasih sayang Allah, iman, amal dan perbuatan, baik laki-laki yang perempuan, laki-laki yang perempuan, muslim yang Hak perempuan, sama, muslim yang coba. laki-laki. Hak apa itu? Hak sama itu Iya, apa? muslim Coba, hak yang sama. bentar, dalam Al-Quran itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan sama di mata Allah, mendapatkan ridho yang sama di mata Allah kalau Apakah sesuai dengan amal Anda ini perbuatannya. sudah Diam keadilan? dulu, Ini. sebentar dulu. Bagi- Saya kan bawa kalian yang bawa klaim di dalam agama kalian itu laki-laki dan perempuan sama. Ku bantah dengan adanya kitab kejadian. Kita tidak sedang mencoba memahami kitab kejadian pasal 3 ayat 16. Bahkan saya terima penjelasan si Lintang tadi, ya kan? Sekarang kau tunjukkan di mana letak adil Tuhanmu ketika kutukan kepada perempuan. Justru ketika perempuan ingin memberikan keturunan kepada keluarganya, dia terkutuk. Kalau dia tidak mau berikan keturunan kepada keluarganya, dia lepas dari kutuk itu. Kemudian perempuan yang mandul tak merasakan kutuk Tuhan. Perempuan yang bisa melahirkan merasakan kutuk Tuhan. Itu sesama perempuan aja tidak adil Tuhanmu. Tak, dan dengan laki-laki. Kenapa kalau laki-laki susah payah cari uang, tapi kami juga merasakan susah payah cari uang. Ketika kalian lagi sariawan, lagi bisul pantat kalian laki-laki nggak bisa cari uang, bini kalian yang turun tangan ngojek, bini kalian turun tangan kerja bikin kue. Bahkan banyak perempuan Kristen, aku di Batam tinggal itu banyak kali perempuan Kristen yang lakinya kerja, dia yang kerja. Kutukan kepada laki-laki, perempuan juga menikmati kutukan itu. Kutukan kepada perempuan, kok tak ada laki-laki yang menikmati? Pertanyaanku tadi, konteks diskusi kita keadilan Tuhan kalian kepada laki-laki dan perempuan. Di mana letak adilnya? Jelaskan. Baru ku bahas tentang hak waris laki-laki dan perempuan. Aku tak pernah mengklaim bahwa keadilan dalam Islam itu setara laki-laki dan perempuan. Tidak, karena ayatnya ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin untuk pria. Tidak bisa setara. Dalam kewajiban tak setara. Dalam kewajiban maksudnya ada yang dibebankan kepada laki-laki yang tak dibebankan para perempuan. Tapi hak atas ridho, rahmat, kasih sayang Allah setara. Karena kata Allah, yang membedakan manusia satu dengan yang lain, termasuk kami, aku perempuan di manusia nih, apa? Yaitu iman dan takwanya. Nah, kalau bicara tentang gender, sejak kapan Islam mengatakan kami harus ada kesetaraan gender? Tapi dalam hak bekerja, apakah boleh mengajar dalam Kristen? Tidak, ada aku tunjukkan ayatnya. Islam boleh. Ulama terbesar adalah istri nabiku. Menjadi pebisnis boleh nggak di agama Kristen? Kalian nggak boleh pakai emas, perempuan kalian nggak boleh kaya, nggak boleh pakai baju indah-indah ke gereja. Dalilnya mana? Ada dalam 1 Timotius itu. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai baju mewah-mewah.
Dalam Islam kayak mana? Dalam Islam Sayyidah Khadijah adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha besar. Tidak ada larangan. Bahkan secara realitas Hipatia, orang pintar perempuan dikuliti. Sedangkan pendiri universitas pertama di dunia adalah Fatimah Al-Fihri, seorang perempuan muslimah. Kesetaraan apa yang didapat perempuan dalam agama kalian? Kalian perempuan Kristen harus tunduk kepada laki-laki akan segala sesuatu, tidak boleh minta cerai. Ketika kalian selingkuh, ketika kalian tampar bolak-balik ke perempuan Kristen nggak boleh minta cerai. Mana kesetaraannya? Kan itu yang kita bahas tadi. Saya lagi nggak butuh penjelasan tentang tafsir ayat ini. Makanya saya tidak mau menjelaskan tafsir ayat Al-Quran saya juga, karena saya sedang membandingkan. Kalau dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada pembagian warisan lebih banyak punya laki-laki, wajar, karena tanggung jawab sesuai natur. Laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya daripada perempuan. Dia akan menafkahi anak dan istrinya. Perempuan tidak wajib menafkahi anak dan istrinya. Wajib sejalan, relevan. Nah, sekarang pertanyaanku, kalau dalam masalah waris kalian bahas dalam kitabmu Bilangan pasal 27 nomor 1 sampai 11. Baca di ayat ke-9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu pada saudara-saudaranya yang laki-laki. Baca dari atas. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zalefehat bin Hefer bin Gilead dan bin Makhil bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, perempuan semua. Karena harta warisan di Kristen dalam perjanjian lama itu jatuh kepada anak laki-laki. Begitu juga sama hukumnya dengan Islam. Yang angkat tema kabur nih, yang angkat tema kabur. Dia yang angkat tema, dia yang pula kabur. Dia bilang, "Man, gini temanya itu kesetaraan." Dia paksa kesetaraan itu adalah sama. Pertanyaanku nggak dijawab. Ini kutukannya aja udah nggak adil. Ini hukumnya perempuan nggak boleh ngajar, nggak dijawab. Kalau aku jelas, aku bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu menjawab kenapa warisan kepada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki akan menghidupi istri dan anaknya. Perempuan dia tidak wajib. Dia tidak wajib cari nafkah. Maka wajar. Tapi bukan berarti kami nggak dapat. Begitu. Oke, adil itu harus sama atau sesuai? Nah, ini baru bagus, berkualitas pertanyaanmu. Beda kayak kebenaran Ya, tadi. adil itu harus Dalam sama Islam atau itu sesuai? keadilan itu bukan harus sama. Adilan itu sesuai porsinya. Nah, apakah porsinya sesuai? Perempuan merasakan sakit, laki-laki merasakan sakit, capek kerja, tapi ternyata porsi itu juga kami nikmati. Coba letakkan adilnya di mana itu? Mana yang sesuai porsi untuk hukuman kutukan perempuan dan kutukan buat laki-laki? Coba dijawab, brotherku. Kalau Anda jujur diskusi, kita fokus di dalam kitab Kejadian tentang kutukan. Kenapa saya bawa kitab Kejadian? Ini pertama sekali tadi ya, siapa yang bilang Hawa dalam agama kami dimuliakan, mendapatkan ternyata kutukannya lebih keji daripada laki-laki. Bikinnya enak-enak berdua, giliran mengeluarkan kami yang sakit-sakit sendiri. Itu pun gara-gara Tuhan kalian. Ejek lagi nih, ejek gitu. Katanya adil Tuhan kalian, jatahnya sama. Kalau perempuan jadi adil. Ternyata giliran kesimpulannya adil itu sama atau sesuai? Sesuai, berarti dia agamamu sesuai gitu. Sesuai untuk perempuan itu, begitu. Jadi kutukannya sesuai apa enggak itu? Ya nggak sesuai lah. Giliran perempuan yang mau kasih kau anak harus menanggung sakit. Giliran kau kasih kami makan, sakit kami juga tanggung. Sesuai apa itu? Mana sesuai? Kau dikasih binimu anak, dia enak nanggung kutukan sendiri. Yang bikin dua-duanya kalian enak-enak, kau ikut enak. Sakit burungmu ketika bikin anak enggak? Siapa? Binimu. Yang bikin siapa? Jadi yang sakit siapa? Yang bikin siapa? Kau kan, kan binimu hamil, ya kan? Yang bikin kau. Enak nggak kau bikin waktu pertama? Kutanya, enak nggak waktu bikin? Enggak, yang sakit siapa? Yang kutanya, inilah katanya sesuai. Iya. Ketika ingat, bini itu bukan cuma bini di dunia ini, bukan cuma binimu aja. Saya tanya. Waktu itu yang bekerja Adam atau Hawa? Yang bekerja apa? Bikin anak maksudmu? Kau pikir Hawa terentang aja gitu? Apa maksudmu ini pertanyaannya? Iya, Hawa itu, Adam itu kan manusia pertama yang diciptakan jadi penguasa kan? Iya, terus? Jadi yang mengusahakan dia kan? Hah? Oke, iya makanya yang bekerja kan si Adam. Mengusahakan kan? apa ini? Main gitu? Usaha main? Apa ini Lintang? Mengusahakan apa? Kami ini.
Apa bekerja maksudnya? Tanah. Jadi kau pikir Mengusahakan Hawa tanah santai-santai itu. aja gitu? Kau tengok peradaban Pithecanthropus erectus di mana perempuan-perempuan juga mengerjakan pekerjaan laki-laki. Nggak tahu ke peradaban? Belajar ada pernah belajar sejarah Pithecanthropus erectus, Homo sapien. Ada perempuannya cuman ngongkong-ngongkong duduk nonton ini aja. Tengah ngangkang datang kalian terus kasih anak. Ada dia. Kalian pikir perempuan-perempuan zaman peradaban dulu sebelum gitu kalian? Waduh. Baca sejarah. Apakah perempuan di zaman peradaban dulu itu cuman diam-diam aja ngongkang-ngongkang kaki aja? Bahkan mereka mengerjakan pekerjaan laki-laki. Pertanyaanku kan itu, katanya Tuhanmu mengutuk sesuai. Giliran perempuan bikin enak-enak berdua, ngeluarkan anak-anak untuk kau, keturunan kau. Kalau nggak ada keturunan Tuhan kau marah, ya kan? Nggak ada kalau ada. Bentar. Mana banyak? Kalau kau tanya pekerjaan laki-laki banyak. Ada yang berdagang, ada yang sekarang banyak. Bahkan ada yang pakai saham, kerjanya enak saat kerja. Kau pikir ini ku ajarkan kau ya. Kau tahu itu kerjaan trading Bitcoin. Bentar dulu. Ini kita bicara berarti agamamu nggak universal. Ada pekerjaan laki-laki yang enak. Jadi gigolo dia, dapat duit. Nah, ku tanya, ini nggak ada kena kutuk Tuhanmu berarti? Bahkan apa? Trading saham dia. Bahkan ada itu si Tesla itu, ya, apa capek dia itu, apa lelah dia, nyangkul kerjaannya Tesla. Itu orang terkaya Mark Zuckerberg itu nyangkul dia, pakai keringat kerjanya. Tengok, berarti agamamu tidak mengajarkan ini secara universal. Giliran mengandung sama aja sakitnya. Kau tanya dulu sama si bininya si Mark Zuckerberg itu, enak melahirkan? Kalau nggak dibius terasa dia, dibius dulu baru hilang kutukan Tuhanmu. Tekangkang dia diam gini, dicobek perutnya, dipotong. Bangun-bangun lahir anaknya. Lepas dia gara-gara obat bius. Obat bius penangkal kutukan Tuhanmu. Macam apa ini, brother? Ini yang... Iya, itu fakta kan memang manusia dulu kan mengusahakan tanah kan. Bener nggak? Manusia dulu mengusahakan tanah. Iya, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada laptop. Kalau zaman dulu ada laptop, Adam tuh kerja pakai laptop dia. Bener nggak? Orang dahulu itu mengusahakan. Dek, abang meeting dulu di Zoom, Dek. Fokus, Umi fokus. Loh, memang dulu kan manusia mengusahakan sekarang tanah. Pertanyaannya, apakah kutukan Tuhanmu itu kan? Makanya inilah kalian. Kalian nggak menjawab. Saya tanya. Apa? Apakah dulu manusia mengusahakan tanah? Nggak ada laptop zaman dulu. Orang-orang itu bahkan menggunakan batu-batu. Iya, mengusahakan tanah. Itu pertanyaan bodoh. Karena aku sudah tahu. Siapa aku bahkan yang mengajak kau. Tanah? Emangnya kau pikir bininya nggak ikut? Tunjukkan data kalau tidak ada perempuan-perempuan zaman dulu nggak ikut. Semuanya bekerja. Siapa? Makanya aku ajak kau untuk baca sejarah bahwa perempuan-perempuan pun juga bekerja. Sama seperti laki-laki, mereka punya porsinya masing-masing. Bekerja. Kau pikir nggak ada perempuan yang jadi petani? Pekerjaan. Iya, aku tanya nggak ada perempuan yang jadi petani. Aku tanya, ini apa ini lintang pertanyaannya ini? Bukan petani Uni gini, aku pernah di lokalisasi, aku tengok perempuannya, rupanya panjang-panjang semua. Berarti siapa itu? Sebentar. Panjang-panjang. Diskusi masuk nih. Aku masuk. Sebentar, kebenaran aku masuk lokalisasi kerja. Aku nggak tahu agamanya apa, cuma aku tengok panjang semua, panjang semua. Apa itu berarti? Panjang semua, berarti apa itu? Ngerti lo udah. Kejadian 3 ayat 16. Tapi gini. Kalau saya sih melihatnya seperti ini ya. Itu tadi sudah jelas sebenarnya itu hukuman terhadap Adam sama terhadap Hawa. Jadi sekarang kita lihat begini. Bagaimana seharusnya pria mendekati wanita? Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Ini ada dalam surah 2 ayat 223. Oke, kita bahas Jadi ini. di sini kalau saya lihat ya, pria itu mempunyai hak yang besar sekali terhadap wanitanya. Ini sangat bertolak belakang dengan ajaran kekristenan. Jadi kalau bagaimana Anda melihat surah 2 ayat 22? Bandingkan dulu ajaran yang mana yang bertolak belakang. Kan aku udah bacakan ayatnya tadi 1 Timotius pasal 2:11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh dan harus tunduk nih. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan dirinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan segalanya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Bahkan ada dikatakan tunduklah akan segala sesuatu. Nih, aku kasih ayatnya nih.
Nih, istri-istri tunduklah akan segala Anda sesuatu, nggak bahkan pernah tidak menjelaskan bagaimana yang ada di dalam dalam Islam Al-Quran, itu betul. Rifah. Kami Silahkan ini jelaskan adalah yang tempat dalam bercocok tanam, Al-Quran. betul. Tapi dalam Islam diajarkan, diharamkan melalui Enggak, dubur, dalilnya kalau seorang jelas. pria, Ya, betul. Bukan bini Anda orang yang istri jadi ladang, tempat- istri sendiri. Ya, betul. Apa masalahnya? Aku tidak tolak itu. Aku tempat bercocok tanam suamiku, bukan tempat bercocok tanam suami orang. Apa kau? Iya. Iya. Nah, begitulah ya, Bang Blazer, si kebenaran tadi mungkin turun, lihat cari-cari data, naik-naik kejang-kejang, mencret-mencret. Gimana ini yang Enggak, data? di Kristen memang bebas di Kristen. Aku pernah mendengar istri kentutnya bunyinya boh gitu. Kenapa? Disorong rupanya belakangnya bebas. Kentutnya bunyinya boh gitu. Enggak, ya lucunya gini loh. Gini, Iya. di dalam Islam itu kan gini, dibilang bercocok tanam itu bukan hanya dalam hubungan seks, tapi juga dalam mengajarkan, mendidik dan sebagainya. Jadi kalau Menanamkan. menanamkan satu pengetahuan dan Pendidikan. adab-adab gitu. Jadi bukan hanya dalam hubungan Datangilah. seks saja. Nah, Kalau datangilah itu maksudnya apa, Pak? Ya datangilah bersetubuh. Memangnya kau nggak pernah bersetubuh dengan istrimu? Aku tanya samamu Nah, iya dulu. kan. Coba, aku tanya Artinya, samamu dulu. datangilah Ketika kan kau fokus bersetubuh itu. dengan binimu, itu haram atau halal dalam agamamu? Enggak, Tengok. dengan kata Kok datangilah enggak? itu Kok berarti kan lucu fokus orang itu. ini? Kutanya dulu, ketika kau mendatangi bini kau, itu halal atau haram di agama kau? Ada nggak? Orang bau, gimana? Ini Selera nggak lucu selera? orang-orang ini. Ya, Kalian coba tidak kata mendatangi itu artinya fokus, jangan dikembangkan kemana-mana. mendatangi itu dalam Islam itu tak ada kata-kata bersundal, kelamin, jakar, buah pelir, vagina, dada, buat nggak ada begitu. Bahasa Al-Quran itu bahasa langit. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang mengajarkan kami bahasa-bahasa yang tidak kotor. Mendatangi bahkan dalam kitabmu itu bersundal, bersegi di papap Ya. itu dikatakan dalam kitab umummu. Bahkan ada Berarti kau diedit jelas, itu ya. bukan diedit. Berarti diedit ya. Kok diedit? Kok diedit? Enggak, Bahasanya faktanya Tunjukkan di- nih. kok diedit? Iya, Mana bahasanya soal Al-Baqarah diedit tadi? supaya Oke, halus gitu kok kan diedit? maksudnya. Ya mana Supaya kotornya halus mana? gitu loh. Bukan. Bukan. Diedit Mana katanya. kotornya mana? Punya dia. Mana bersundal mana dalam Al-Quran tertulis? Ada nggak bersundal dalam Al-Quran tertulis? Kau cari kata-kata bersundal dalam Al-Quran. Iya. Buah Kayak pelir kau cari mendatangi dalam tadi Al-Quran. Coba cari dalam Al-Quran. Buah pelir. Kayak mendatangi itu kan diperhalus itu. Itu terjemahan. Yang kau bahas Datangilah. apa? Apa yang kau bahas Iya. ini? Terjemahan. Masalahnya Kalimatnya apa? diperhalus. Iya, Mendatangi memang istri itu maksudnya iya. apa sih? Mendatangi itu artinya bersetubuh. Apa hubungannya? Apa Lah, iya. masalahnya? Kita bicara keadilan Itu Tuhan kan terus apa? diperhalus dengan kata mendatangi. Iya, betul, memang Mendatangi itu diperhalus. kan jadinya Iya, multi terus- tafsir jadinya. Iya terus apa? Maksudnya apa? Mendatangi bisa suamiku datang sama aku, dia peluk-peluk aku, dia sayang-sayang aku. Masalahnya apa? Terserah dia lah, dia mau Bisa ngapain. gitu kan macam-macam kan jadinya. Sekarang ku tanya, ketika kau menampar binimu, boleh nggak binimu minta cerai sama kau? Boleh, meskipun Kenapa diinjak dia lehernya nggak? nggak boleh, nggak boleh kita cerai kalau di Kristen. Terdiam kau kan? Nggak boleh. Terdiam kau kan? Maryam itu apa? Harusnya kan memang nggak boleh. Diam kau, diam kau the flash, the mulai flash. tidak kondusif, mulai tidak kondusif. Ya, diam. Panas. Kan katanya di Al-Quran kan nggak ada kata-kata yang nggak senonoh. Flash. Napiri sama Flash, selamat malam. Ya malam bang, itu kan Iya, kata nah Oli gitu. Rifa katanya di Bentar, Al-Quran kan nggak ada kejang kata. dulu. Si. Hoten kok gini ya? Selamat siang menjelang subuh. Ya. Satu-satu kalau ngomong ya. Dan untuk Lintang, coba kamu ini biar ada edukasi untuk saudara-saudara yang di bawah ya. Jangan sok-sokan kritikal teks. Kamu Bible aja amburadul gitu kan. Tadi dibacakan data oleh Uni, kamu tidak terima. Nah, bahasa namun aja kamu mentok di sana. Gimana kamu ini? Hos, Susah izin ya. bicara Hos ya. Umi tadi sudah Siap, terima siap, loh. Umi Lintang, satu-satu ngomongnya. Silakan, Pres. Satu. Jangan kayak orang Saya Kristen lah santai. kalian. Dengar. Kalian jangan kayak orang Kristen kenapa? Pakai adab kenapa kalian? Macam orang Kristen kalian Iya. ditengok. Gini apa Satu-satu bicara. kata Uni Rifa katanya di Al-Quran nggak ada kata-kata senonoh. Lah itu farjaha Maryam itu apa farjaha? Aduh. Farjaha apa artinya? Coba kau tunjukkan. Kau yang tunjukkan sama Ya, aku apa arti makanya farjaha? makanya aku tanya kamu. Farjaha, sejak kapan kata farjaha dijadikan kata-kata yang kotor seperti dalam kitabmu pelir?
Dalam kitabmu buah dada puting, kelamin sebesar punya keledai, bahkan pancuran mani seperti punya kuda. Jangan bahas Alkitab, Uni. Farja Bahas tidak Farja mungkin tidak Maryam itu. dalam istilah medis ada Farja Maryam itu vagina namanya. Apakah itu kotor? Merepresentasikan Nah, alat itu kan reproduksi vagina ya. perempuan, tidak Vagina semuanya ya. kotor. Contoh, ketika seorang dokter berkata, "Bapak, alat vitalnya vagina istri Anda ternyata harus digunting." Apakah dokter itu kotor? Tapi dalam kitab kau tengok, Tuhanmu Nah, itu kan merepresentasikan kata bagaimana dokter ya, bentuk kata kelamin. dokter. Nah, itu kan kita Sebentar, beda konteks. Fokus Ketika pada- Tuhanmu menggambarkan bentuk kelamin sebesar punya keledai, coba kau ucapkan itu di hadapan podium. Kalau kau tidak ada kapasitas, kau bicarakan Ini itu ke semua jelaskan orang. Kau Al-Quran berdiri di pasar. ini. Ini namanya Fokus cabul. Farjaha. Dengar ya, kalian ini nggak ngerti ranah etika, ranah moralitas. Yang kalian mengangkat tadi tentang moralitas, kalian angkat moralitas kepada perempuan, kalian angkat tentang keseimbangan dalam agama antara perempuan dan laki-laki. Saya tantang kalian angkat satu-satu, karena ayat pertama dalam kitab kalian klaimnya si kebenaran tadi yang mengatakan bahwa Hawa dimuliakan. Kutunjukkan, kubantahi, dan sampai sekarang belum selesai. Apa? Dalam kitab Kejadian, Hawa itu dikutuk melahirkan sangat sakit, tapi Adam dikutuk susah payah bekerja. Sementara kutukan terhadap Hawa, tidak semua perempuan menikmati kutukan itu, merasakan kutukan itu. Ini sedangkan sesama perempuan aja Tuhanmu ndak adil. Lalu dengan laki-laki, kenapa kutukan terhadap perempuan kalian tidak merasakan, tapi ketika kutukan terhadap kalian perempuan merasakan? Ini tema diskusi kita, keadilan dalam iman masing-masing tentang perempuan dan laki-laki. Dalam iman Islam, melahirkan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Bahkan ketika ada perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan, syahid. Ketika beribu-ribu kesakitan, uratnya terputus, menahan sakit, Allah janjikan terhapus semua dosa-dosanya. Ini kasih sayang Allah pada perempuan. Ketika susah payah kami menjadi asbab keridhaan Allah terhadap kami. Buktinya dalam agamamu, ketika perempuan memilih untuk tidak punya anak, terlepas dari kutuk. Ketika orang kaya punya obat bius, bisa bayar dokter bius, dia melahirkan tidak rasakan sakit, lepas kutukan Tuhanmu. Tuhan macam apa ini? Ini keadilan Tuhanmu. Berarti boleh gantian. kutukan itu hanya untuk orang Manusia itu miskin. kalau nggak berdosa itu hidup Boleh gantian, Uni. Kau ndak layak diskusi sama aku. Kau ndak layak. Dari tadi kau ngomong recos, nggak ada adab. Si Lintang masih mending. Sekarang Lintang narasikan. Ya, saya tanya, tidak. orang Silakan. manusia itu hidup susah enggak? Kalau manusia itu kalau tidak berdosa itu akan hidup susah apa enggak? Loh, mana aku tahu? Mana aku tahu? Hah, kok itu pertanyaanmu? Harusnya tahu. Ya harusnya Loh, tahu kan manusia sejak- itu hidup di surga kan? Begini loh. Iya kan? Begini ya. Doktrin Iya, Umi. bahwa Manusia itu hidup di surga. Iya, benar. jangan doktrin gini loh, ini kayak gini ya. Doktrin agamamu kok paksa sama aku, kan aneh. Hanya iman Kristiani yang memahami manusia pertama sekali diciptakan itu tidak tahu mana baik mana buruk, lalu ketika makan pohon pengetahuan baik dan buruk semuanya jatuh ke dalam dosa. Dalam iman Islam, yang namanya manusia itu fitrahnya itu suci. Jadi doktrinmu itu jangan lempar sama aku. Tanyakan doktrin agamaku, biar ku jelaskan. Lucu diskusimu, brother. Iya, Kau punya iya, saya doktrin, nanya. punya dosa waris, kau lempar sama aku, kan lucu. Saya nanya. Kok kau tanya pula Adam sama aku? Hawanya Anda itu kan di surga kan? Adam Oke, aku Hawanya jawab. Anda itu kan di surga ya. Saya Itu hidup jawab susah. menggunakan dalil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah ketika setelah penciptaan Adam, wa 'allama Adam al-asma' kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, ketika setelah Adam diciptakan, diajarkan kepada Adam asma, lalu dipamerkan kepada malaikat. Ternyata ada keunggulan Adam. Ini artinya apa? Naturnya Adam itu bisa diajarin. Itu dulu yang kau pahami. Dari ayat itu kami diajarkan wa'alama, artinya Adam itu bisa diajarkan. Wak punya charge ini enggak? Charge Type-C enggak, Wak? Ini tinggal 2% nih. Seperti bentuk begini. Entar lanjut dulu yang lain, Bang Jibril sama Bang. Lanjut dulu Bang Jibril sama Blender. Aku cari charge. Iya, Assalamualaikum saya cuma tanya di surga warahmatullahi itu hidupnya enak apa susah? Enak lah, gila kau ya. Apa di surga kau nggak ada perang? Assalamualaikum. Mulai Waalaikumsalam. kapan manusia hidup susah? Warahmatullahi Mulai kapan wabarakatuh. manusia hidup susah?
Di Bibelmu kalau dibacakan gini ya, biar supaya sampai. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota. Enak kan? Maksudnya gini loh, kalau penyampaian mulai kapan manusia hidup susah? Tunggu dulu. Misalkan gini, aku mau beri saran. Nggak usah nunggu. Macam mananya agar bisa lebih hikmat. Manusia hidup susah. Nggak usah nunggu kelamaan. Kau aja hidup susah, kami enggak. Kau lah tahu, Iya, cuma kau yang tahu. Cuma kau yang tahu. Sejak kapan? Karena kau yang susah, kami enggak. Karena kau yang susah, kami tidak. Gimana ya? Jadi kau yang tahu. Kenapa nanya kami? Kami enggak pernah susah kok. Sejak ada kafir-kafir pagan yang nyembah berhala sih. Kesakitan kok dibilang nggak susah. Sejak ada kafir-kafir yang nyembah berhala, Bang. Kapan itu? Ya bisa ditelusurin sampai sekarang sih, dari dulu, dari zaman yang nyembah Zeus, nyembah berhala. Ya kapan itu? Kalau berdoa, wah itu dari 6.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu. 5.000. Sejak kafir-kafir ini menistakan Tuhan dan nabi-nabinya. Sejak kafir. Siapa yang bilang kafir itu? Kan Islam belum Kafir ada, itu jadi definisinya kafir kafir itu dalam bahasa Arab definisinya menutup kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Iya, tiba-tiba Allahnya dicuri belum sama ada. pagan-pagan ini untuk artinya kafir itu bodoh. Jadi Allahnya saya luruskan belum ya ada itu dulu ya. tapi. Iya, Kenapa? Allahnya belum ada itu. Allahnya yang harus diterima kan belum ada itu. Allah yang harus diterima maksudnya? Iya, yang memperkenalkan kafir dan Allah itu kan baru Islam abad ke-7 itu. Nah, tapi yang abad Artinya 1 ini orang nyuri sebelumnya- bahasa kafir. Coba Artinya jangan orang selain bahasa kafir itu apa? Kalau sebelum Islam ada, kalian pakai apa untuk kafir? Yang paling tolol dan yang paling memalukan itu Ya, yang jadi- ngaku di abad pertama, nyuri di abad yang ke-7. Itu tolol namanya, goblok, memalukan, Iya, itu jadi nggak punya kafir. malu itu. Jadi sebelum ada Islam, kalian menyebut kafir ini apa? Kenapa mesti nyuri yang abad 7 gitu? Iya. Sebelum Islam kafir belum ada, terminologi kafir belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi Kristen semua? Iya memang sih, bukan pagan juga. semua Maksudnya, memang. Kan tadi saya nanya kafir itu mulai ada tahun kapan? Anda bilang 5.000. Lah sedang terminologi kafir itu kan baru ada setelah Islam. Jadi sebelum Isaac Newton menemukan gravitasi, semua ini melayang, Bang. Ini kita bicara kafir. Iya. Kata kafir itu memang barunya ada di abad ke-7, tapi sebelum itu apakah Iya. orang kafir itu nggak ada? Ya nggak ada kan? Oh, waduh. Berarti yang nyembah Zeus tuh nggak kafir ya menurut Abang ya? Pantes ya, Abang kan juga ganti Zeus jadi Yesus kan? Yang menamakan Ya, kafir jadi Abang siapa? Kan nggak ada kan? Maksudnya? Yang menyebut kafir kan nggak ada. Iya, makanya saya tanya dalam bahasa Anda Abang, menafsirkan kafir kan itu bukan apa? ini, kan? Abang kan nyuri nih dari bahasa Arab. Sebelum itu Kristen yang evangelion, kabar baik, yang bahasa Yunani nih, ini nyebut selain kafirnya apa? Nggak ada orang kafir, berarti Nggak memang ada, penyembah nggak Zeus ada. semua, nggak ada yang kafir, kafir semua berarti ya? Iya, nggak ada sebutan kafir. Oh iya, memang kafir semua berarti. Pantes ayat-ayat Nggak kitab ada, suci Abang nggak ada sebutan kafir maksudnya. Iya, pantes Kafir itu kitab kan suci yang Abang, tidak menerima. kitab suci Abang kan memang Iya. ngutip-ngutip penyembah Zeus kan? Iya, kafir itu kan yang tidak Iya, menerima comot sana Allah comot Anda sini itu kan. memang. Ya. Istilah Al-Quran dicomot, istilah Kafir Yunani itu kan yang tidak dicomot, menerima dicomot Tuhan semua, yang Anda nggak jelas sembah ini itu kan. kitab suci yang satu ini. Iya, jadi kafir itu kan untuk terminologi orang yang tidak menerima Tuhan Anda. Sedang Anda punya Betul. Tuhan itu. Nah, tiba-tiba kok abang curi, Bang? Kan? Bang, kok tiba-tiba Abang curi nih? Yang abad 1 ini nyuri yang abad 7 nih. Saya nggak mencuri. Lah terus yang kafir di kitab Abang nih, yang katanya abad Ya kan 1. bukan saya yang mencuri. Oh, jadi agama Abang yang mencuri. Atau kitab Abang yang Juga, mencuri. saya nggak punya, bukan agama kan. Itu jalan. Jadi abad Bukan jadi agama. apa siapa nih? Bapak pendeta Abang yang mencuri. Jadi siapa nih yang mencuri? Ya nggak tahu. Oh, kitab Abang lah berarti ya. Ya Anda telusuri sendirilah. Jangan Iya. itu saya gitu loh maksudnya. Anda bilang kan saya. Oh, mencuri. nggak ngaku. Saya nggak Ya, siap, mencuri. siap. Ya, gitu loh. Biar clear. Kadang-kadang suka salah gitu kan. Iya, Mungkin bukan ini Abang mungkin pribadi ini- yang mencuri, tapi ajaran Abang. Mung- Setuju. Mungkin ini Bang Jibril Ya, ajarannya juga sekaligus
sekaligus buat edukasi untuk teman-teman yang ada di bawah 1.700 orang, bahwa kitab suci umat Kristen ini memang suka comot sana comot sini, seperti misalnya kata Allah, nama Allah juga dicomot gitu. Iya, nama Allah dicuri, semua dicuriin. Evangelion, nongol-nongol, semua diambil. Parah kali. Nggak ada disisakan. Tak apa. Kadang-kadang aku cari juga lah. Apa sih yang diambil contoh, misalkan gini, karena aku lihat, kayaknya kita ada nggak ikut bahasa Yunani? Nggak ada. Semua diambil dari Al-Quran. Najis kalau aku nanya orang dia. Al-Quran itu isinya apa sih? Ngambil dari mana isi Al-Quran itu? Ya, Al-Quran kami dari bahasa Arab. Al-Quran kami dari bahasa Arab. Kitab Tuhan dari bahasa Yunani. Ya kan? Isinya ngambil dari mana? Kok ngambil dari mana? Isinya itu ngambil dari mana? Kitabmu dari mana ngambilnya? Enggak, isinya Al-Quran itu bisa ada segitu. Isinya dari bahasa Arab. Dari mana? Oh, isinya. Sekarang kita isinya dulu. Isinya itu dari bahasa. Jadi apa lagi? Bahasa, isinya. Isinya itu dari Allah, dari Tuhan langit, pencipta langit bumi beserta isinya. Nah, sekarang saya tanya balik, Biblos itu isinya dari mana itu? Waulus. Aku pun pening ya kan, Tuhannya nggak bisa bahasa Yunani, tapi kok kitabnya Yunani ya, aneh ya. Pening kan ya kan? Cuman itu nggak pening loh. Orang namanya Tuhan membawa kitab, Tuhannya nggak bisa bahasa Yunani, taunya Ibrani. Anokhina Edonai Alhai Pancoten Bangki, itu dia bisa. Ya Allah. Ustaz Hanafi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Emang Bang Lintang ini Katolik apa Protestan? Protestan saya. Waduh, abad 16 malah. Aduh mah. Jadi saya Nggak usah sok paling tua, Bang. Abang abad 16, Bang, 400 tahun yang lalu. Tadi saya nanya, isinya Al-Quran tuh isinya bisa segitu banyak, itu ngambil dari mana cerita-cerita? Dari Allah Subhanahu wa taala, itu pewahyuan. Kita agama samawi. Oke, Allah mengambil dari mana? Allah mengambil, dia pencipta langit bumi beserta isinya. Ngapain dia ngambil-ngambil? Enggak, ceritanya itu kan ada ceritanya orang lain, itu mau diambil dari mana? Ada cerita orang yang dia ceritakan itu milik dia. Wah, ini beda, Bang. Kalau Tuhan Abang kan makhluk nih, nggak menciptakan apa-apa. Kalau Tuhan saya menciptakan segalanya, Bang. Oke. Terus cerita-cerita dalam Al-Quran itu apakah cerita pada saat Al-Quran itu Sudah dijawab tadi. Sudah dijawab tadi. Aduh. Diulang-ulang nih. Dia pura-pura bahlul nih biar nggak ditanya balik nih. Iya, harap maklum Bang Jibril, agama baru seumur jagung, baru 400 tahun. Iya, sekarang gini, yang bawa Bibelmu itu kitabmu siapa? Apakah Yesus membawa kitabmu? Itu sekarang. Apakah kitabmu dari Yesus? Kitabmu. Ayo. Nang ning dang dong, ding dang deng. Dari mana coba? Aduh, kok goyang gini ya? Jadi Al-Quran itu ada isinya segitu banyak, itu cerita-ceritanya dari mana? Udah, sekarang kitabmu. Dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi beserta isinya. Udah kan? Itu cerita beliau. Ceritanya. Apa? Yang diceritakan itu dari mana orang-orangnya itu? Itu ciptaan dia semua. Dia menceritakan ciptaan dia, nabi-nabi yang dia diutus sebelum-sebelum ini. Ya, nabi-nabi itu dari mana? Ciptaan dia dari maksudnya dari mana apa? Tololnya nggak kebangetan. Iya, nabi itu kan punya bangsa kan. Itu dari mana itu? Diganti sajalah. Diganti. Begini ya, untuk Saya takut asam urat saya kambuh. Diganti saja Buya. Diganti. Untuk orang-orang Kristen yang mau naik typing di bawah ya, saya Kristen, biar ditaikin. Ini yang minta naik banyak banget, dan bantu tap layar ya. Untuk Muslim tahan dulu ya, mohon maaf jangan naik dulu. Enggak, baru saya mau nanya. Nih saya mau nanya nih Bang Blender sama dia nih. Jadi saya baca Bible, Bang. Baca Bible tahun 1611.
Jadi sebelum Protestan ada nih. Biblenya saya buka. First edition King James. Kitab Matius. Saya buka nih, Bang. 16:11. 11 ini belum ada J. Nama Tuhannya Ya, Mak. belum ada J. Abad 16 itu kan baru ada J tuh. Nah, jadi abad 14, 13, 12, 11 nama Tuhannya beda. Ini apa gimana sih? Ya, Mak, berarti Tuhannya berubah-berubah ya, betul ya? Sesuai ya? Oh, beda. Iya, Mau nanya itu berubah-berubah. aja. Berarti memang betul berubah-berubah memang Tuhannya. Jadi kok orang di PDKI nggak berubah-berubah ya kan? Jadi huruf J itu kan adanya di abad 16, untuk tepatnya 1658. Jadi sebelum 1658 nama Tuhannya lain. Apa gimana? Isus namanya. Bukanlah. Bukan, Bang. Wak Samsul. Wak Samsul. Abad Coba 16. Eplogia ditanggapi itu gimana itu Eplogia? Ayolah Kristen, ayo.